faktor penentuan harga tidak ditentukan berdasarkan musim, tapi berdasarkan kualitas dari si porang itu sendiri. Gitu. Tumbuh, saya bilang tumbuh, tapi tidak baik. Satu hal yang perlu diketahui dalam budidaya itu adalah bahwa kita jangan pernah menabrak ekosistem, dan itu menjadi kunci utama. Dan kebanyakan, dan bahkan di Madiun sekalipun, kalau menurut pengamatan saya, wilayah-wilayah yang bisa dikembangkan ya nggak lebih dari di wilayah sekitar Kelangon gitu. Di wilayah di bawahnya menurut saya juga udah mulai di wilayah-wilayah yang relatif lebih kering dan tanahnya mungkin gramosol dan sebagainya yang mempunyai kadar liat yang cukup tinggi gitu. Jadi kita mesti paham juga dalam pemetaannya, mungkin ini untuk Kementerian Pertanian, bahwa pengembangan porang itu nggak bisa di semua wilayah dan seolah-olah kita gebiah uyah karena porang lagi menarik semuanya menanam porang gitu. Nah itu yang jadi persoalan. Kesesuaian curah hujan mesti sangat diperhatikan dan jenis tanah yang mempunyai porositas tinggi juga menjadi faktor utama yang mesti diperhatikan juga sebelum memastikan untuk menanam porang itu sendiri. Walaupun bisa dilakukan. Jadi dengan segala bentuk modifikasinya, cuman kan jadi mahal gitu. Nah, oke, itu kira-kira satu hal yang menurut saya yang perlu diperhatikan dan harus berhati-hati dan harus benar-benar dipetakan kembali sebelum itu didorong untuk sebagai komoditas unggulan dan semua orang nanam dan akhirnya menjadi persoalan berikutnya. Yang kedua adalah mengenai tata niaganya gitu. Tata niaga ini juga yang saya sangat harus diperhatikan adalah pengenalan kadar glukomanan. Ini yang harus terus digembar-gemborkan sebagaimana komoditas lain gitu. Jagung dengan kadar airnya atau minimal kita bisa mengetahui kadar air si umbi itu sendiri. Jadi faktor penentuan harga tidak ditentukan berdasarkan musim, tapi berdasarkan kualitas dari si porang itu sendiri gitu. Selain memang kadar glukomanannya. Nah, mengenai Cina memang persoalannya begini Pak, karena kebanyakan produk yang kita ekspor adalah chips dan mayoritas itu chips. Belum ada bahkan sampai ke tepung porang gitu. Sehingga di sana mereka agak rancu, kemudian lebih dicoba dipakai di peternakan gitu dan ternyata berhasil. Itu kenapa pertama kali itu dipakai di peternakan karena produk yang kita ekspor adalah chips itu. Itu kira-kira yang jadi kendala. Nah, itu yang kemudian harus bertahap mulai masuk ke tepung porang dan kemudian lanjut kepada glukomanan. Kalau kita bisa ekspor glukomanan, maka mereka akan sangat welcome untuk bisa buka pasarnya karena baru tadi pagi saja saya bicara dengan pasar Korea. Mereka masih ambigu antara tepung porang sama glukomanan karena mereka minta adalah glukomanannya gitu. Itu kira-kira Pak Bayaki yang bisa saya sampaikan untuk tambahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada informasi. Pak Dedi, terima kasih. Pak Bayaki, satu poin tadi yang dikatakan adalah pertanian itu harus berbasis kepada ekoregion. Ekologi dan regionnya. Tidak di semua tempat bisa tumbuh satu tanaman dengan baik. Tumbuh, saya bilang tumbuh, tapi tidak baik. Jadi kepada Prof. Dodi, nanti ada suatu mata kuliah lagi, pertanian berbasis ekoregion. Wah, ini menarik. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih.